agar segera menduduki tempat duduk yang telah kami sediakan. Dan fungsi PD Pasar adalah sebagai berikut. A. Perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar. B. Penataan dan pengelolaan pasar beserta fasilitas lainnya. C. Pembinaan pedagang pasar. Dan D. Ikut membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang jasa di pasar. PD Pasar terdiri dari direksi, yaitu direktur utama, direktur operasional dan direktur keuangan, serta badan pengawas. Selanjutnya, untuk kelancaran beroperasinya PD Pasar telah diangkat dan dilantik para pejabat sementara oleh Bapak Wali Kota pada bulan Februari tahun 2000. Lantiknya PD. Jumlah pasar yang dikelola oleh PD Pasar SIK Kota Tasikmalaya ini sebanyak 7 pasar yang terdiri dari Pasar Cikurubuk, Pasar Pancasila, Pasar Padayungan, Pasar Cipeti, Pasar Indihiang, Pasar Gegernong, serta Pasar Besi dan Burung. Modal dasar, untuk modal dasar ini telah ditetapkan sebanyak 30 miliar. Dan untuk tahap awal sudah disetor tunai kepada PD Pasar SIK Kota Tasikmalaya sebesar 750 juta yang dianggarkan pada APBD tahun 2011. Ini sebetulnya transaksi jual beli masih banyak dilakukan di pasar, 75%, walaupun banyak pasar modern, ada Yomat, ada Pamat dan sebagainya. Tapi orang tidak akan lepas dari transaksi-transaksi di sini. Ayat tadi, kalau Bapak perhatikan, saya juga percaya Bapak percaya pada ayat tadi, itu menyampaikan hari Jumat. Hari Jumat diseru ke sholat, untuk sholat. Tapi waktu Nabi sholat, ada pedagang dari Yaman dengan bunyi-bunyian. Tadi itu gitu ya ayatnya, ya itu ya, surat Jumat ya. Kalau tidak salah surat Jumat yang terakhir, itulah dia khutbah dari Rasul, karena ada pedagang dari Yaman, bubar di mana itu tinggal beberapa orang saja. Itu daya tarik pasar. Sekarang mungkin tidak ada lagi, mungkin tidak bubar, tapi memang terjemahan. Oleh karena itu pelaksanaan syariat Islam, mohon nanti saya minta tadi apa dengan kumpul di Rukanto saya bagaimana pelaksanaan antara lain. Minta Humas dan Dishub jam 10:30 itu keliling-keliling kotak pakai pengeras suara, hari Jumat siap-siap tutup toko begitu. Karena sebenarnya tidak dia di Sungai Jumat pas au ila dzikrillah, berangkat ke masjid. Zaman Rasul lagi Jumahan keluar. Nah sekarang yang di pasar tutup pasarnya, ruko, toko, jongko semua masuk ke masjid supaya ada syiar. Pertama, mewujudkan Pasar Cikurubuk sebagai pasar induk terbesar di Periangan Timur. Yang kedua, menciptakan pasar tradisional yang berkonsep modern. Untuk tahun ini direncanakan di Pancasila. Ini penjajakan sudah ada, ya penjangan dana sudah ada. Insya Allah kita sokong, kita dukung untuk pasar modern ini. Dan mendirikan dan mengembangkan pasar pinggiran Kota Tasikmalaya sebagai penyangga ekonomi Kota Tasikmalaya. Antara lain kami sedang mengharapkan itu nanti di Taman Sari Setiawargi ada pasar juga ya. Kemudian yang keempat, mendirikan pasar khusus seperti pasar kerajinan, pasar otomotif, pasar ikan, dan pasar ternak. Pasar otomotif juga sedang dirintis, mudah-mudahan bisa dijadikan ini bikin pasar otomotif yang paling besar di Periangan Timur. Kemudian kelima, meningkatkan kemitraan antara pasar modern dengan pasar tradisional dengan prinsip saling membutuhkan. Tugas direksi yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan citra pasar tradisional menjadi pasar yang nyaman, indah, bersih, tertib, dan aman dengan harga yang bersaing. Jadi hilangkan dari sekarang pasar tradisional Pak Duduk hilangkan kesan bahwa pasar tradisional itu kumuh, tidak nyaman, becek dan sebagainya. Walaupun sebetulnya waktu Pak Wakil Gubernur di sini sudah ajukan jempol lumayan bersih dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain. Tepuk tanganlah buat pasar Cikurubuk. Indah, bersih, tertib, aman. Dalam rangka mewujudkan PD Pasar SIK sebagai BUMD yang handal dan profesional, kami harapkan jajaran direksi agar melakukan langkah-langkah antara lain. Meningkatkan sosialisasi kepada warga pasar dan warga masyarakat. Inventarisasi potensi-potensi pendapatan, pemberdayaan asosiasi pasar dan pedagang informal sebagai mitra PD Pasar SIK, serta pengelolaan yang modern dan profesional. Khusus bagi pedagang informal yang masih ada di Pasar Cikurubuk ini, Ibu-ibu, Bapak sekalian yang saya cintai, pemerintah Tasikmalaya telah memfasilitasi HPKP Tasikmalaya
untuk mendirikan kios lapak yang cukup representatif HPKP 2. Kalau memindahkan tanpa jalan keluar, solusi bisa dikonflik. Kenapa wali kota memindahkan? Tidak ada tempatnya. Sekarang sudah disiapkan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk berdagang di sini. Kios-kios yang tidak tutup sekarang jangan buka kaki lima di sini. Karena di tempat lain, saya tahu di sini tidak tahu. Tapi di tempat lain, itu yang punya kios pun bawa barangnya ke depan. Karena cenat itu bisa asup, saya kayak milu, jadi benar sararea gitu. Dan selesai sambutan ini, disertai dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, PD Pasar Resi Tasikmalaya secara resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya dalam membangun PD Pasar Resik ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pasar Resik. Untuk penandatanganan prasasti diawali dengan pembacaan doa oleh dilanjutkan dengan penyerahan berita acara serah terima kepada perusahaan daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya dari Wali Kota kepada Direktur Utama PD Pasar Resik.